Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih bersama saya, Muhammad Afif Maftuh Fuad, mahasiswa PJJ-PAI Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor induk 238 113 110, kelas B29. Baiklah teman-teman, masih dalam suasana awal Ramadan. Semoga kita selalu dikuatkan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas, juga menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Semoga selalu dikuatkan, disehatkan selalu, sampai hingga bisa menyelesaikan. Baiklah teman-teman, sebagai penunjang tugas saya dalam mata kuliah praktek kiroah dengan dosen pembimbing Dr. Haji Nuryana SAG MPD. Di tugas yang kedua kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, tentunya masing-masing hukum bacaan ini memiliki perbedaan dan ketentuan bagaimana cara membaca yang berbeda. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bahas satu persatu. Yang akan kita bahas di pertama kali ini adalah hukum bacaan idhar. Idhar merupakan bacaan yang jelas, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, dan ghin. Ya, seperti dalam potongan Quran surat Yasin ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khalfihim sadda. Min khalfihim, ada nun mati bertemu dengan huruf kha. Ya, benar sekali. Baiklah, hukum bacaan nun dan tanwin yang kedua adalah idgham. Secara bahasa, idgham itu berarti melebur, ya, melebur atau memasukkan. Nah, sedangkan idgham sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada idgham bigunah dan yang kedua ada idgham bilagunah. Yang pertama kita bahas adalah idgham bigunah, yaitu bacaan yang dibaca dengan dengung. Cara membacanya itu dengan mendengung. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun, dan wawu, atau yang kita kenal dengan istilah yanmu. Nah, begitu. Nah, contoh yang akan kita baca adalah ada dalam potongan surat Al-Asr ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Man yasha, nun mati bertemu dengan ya. Jadi suaranya atau dilebur seperti itu. Kemudian yang kedua adalah idgham bilagunah, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, seperti dalam contoh Quran surat Al-Kahfi ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyundira ba'sa. Jadi masuk ke dalam huruf ro, ada mim, tanwin bertemu dengan huruf lam, seperti itu. Kemudian hukum bacaan yang ketiga ada iklab. Bagaimana iklab itu? Yaitu mengubah huruf asli. Sekali lagi, mengubah huruf asli. Berarti dalam hukum bacaan iklab, menukar atau mengganti nun atau tanwin menjadi huruf mim. Oke, seperti dalam contoh surat Al-Maidah ayat
39. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmi min ba'di. Ya, min ba'di ada nun mati bertemu huruf ba. Jadi suaranya dimasukkan ke dalam huruf mem seperti itu. Hukum bacaan yang keempat ada ikhfa. Apakah ikhfa itu? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 dalam hijaiyah, dan cara membacanya yaitu dengan menyamarkan nun mati atau tanwin menjadi samar-samar. Seperti itu. Seperti dalam potongan surat An-Nisa ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana khuban kabira. Nah, khuban ada tanwin bertemu dengan huruf kaf ya. Jadi disamarkan. Baiklah, kita lanjut teman-teman. Hukum bacaan yang kelima ada gunnah. Gunnah yaitu apabila ada nun mati dan apabila ada nun dan mim bertasdid. Saya ulangi, ada nun dan mim bertasdid. Nah, dalam hukumnya ditampakkan gunnahnya atau mendengung. Seperti dalam contoh Quran surat An-Naba ayat 5. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma man istaghna. Atau dalam Quran surat An-Naba, amma yatasaalun. Kemudian kita contohkan lagi ada nun tasdid. Wan nazi'ati gharqa. Ini ada dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 1. Kemudian yang terakhir, hukum bacaan yang terakhir adalah ada qalqalah. Nah, pembagian qalqalah ini ada dua. Ada qalqalah sugro atau kecil, kemudian ada qalqalah kubro, besar. Qalqalah adalah apabila ada salah satu lafal terdapat huruf qalqalah berharokat sukun asli bukan karena waqaf. Contoh dalam surat Al-Lahab ayat 5. Fi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum mim masad. Hablum mim masad. Seperti itu. Kemudian ada qalqalah kubro, yaitu apabila ada dalam satu lafal tersebut dalam huruf qalqalah berharokat hidup atau tasdid, maka dilafalkan di akhir kalimat. Jadi kalau tadi qalqalah sugro itu kecil, qalqalahnya itu berada di tengah-tengah, kemudian kalau kubro berada di akhir. Contoh dalam surat Al-Lahab ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, di belakang. Seperti itu, teman-teman, bagaimana hukum bacaan nun mati dan tanwin? Kiranya cukup yang saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan atau ada koreksi, silahkan bisa dicantumkan dalam kolom komentar ya. Terima kasih. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu dikuatkan oleh Allah dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih. Dan tak lupa sekali lagi terima kasih untuk dosen pembimbing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.